Wapres terpilih Gibran yang pamer makan gratis di Bogor. Ya, akhirnya sukses dibully netizen. Selamat ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Wapres terpilih Gibran yang pamer makan gratis di Bogor. Ya, akhirnya sukses dibully netizen. Selamat ya. Kemarin, Gibran ini datang ke SD Negeri 2 Sentul, Bogor, yang di sana dilaksanakan uji coba makan bergizi gratis. Dan dia mengatakan bahwa menunya ini bukan 7.500, tapi 14.900. Dengan menu yang kalau secara kasat mata, ini memang nggak mungkin menunya ini dengan harga 14.900. Nggak masuk akal. Dan ini memang bekerja sama menggandeng salah satu platform ojek online, yakni Gojek. Ini beberapa paket ini, ratusan paket makan bergizi gratis untuk anak-anak ini kan kemudian diantarkan dengan aplikasi Gojek. Melibatkan para pengemudi ojek online dari Gojek ini yang mengantarkan paket ini kepada anak-anak. Bekerja sama dengan itu. Memang, mungkin bisa jadi sponsor ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kemudian menjadi hujatan atau bulian daripada netizen di media sosial, ini adalah menunya yang bikin kita salah fokus. Sekarang bayangkan, kemarin kan memang ketika salah satu ekonom yang kemudian sudah bertemu dengan tim ekonomi Prabowo Gibran ini kan mengatakan bahwa ada penyesuaian, ada pemangkasan alokasi dana untuk makan gratis ini yang ke awalnya 15.000 bisa dipangkas menjadi 9.000 atau 7.500 rupiah per porsi. Lalu kemudian kan dibantah oleh Erlangga Hartarto mengatakan bahwa itu tetap, anggarannya tetap, tapi ada penyesuaian di sana, ada fleksibilitas. Itu sebetulnya bukan menyanggah, hanya memperbaiki struktur katanya aja. Tapi kemudian dibantah oleh Gibran, nggak ada. Ini kan nggak ada. Siapa yang bilang katanya? Ini tetap kok 15.000 katanya begitu. Tapi kemudian dibenarkan oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi yang mengatakan bahwa makan 7.500 itu untuk di beberapa daerah itu sudah cukup besar. Nah, sekarang Gibran datang ke Bogor, kemudian memamerkan ini loh uji coba makan gratis, makan bergizi gratis, yang harganya ini 14.900. Bisa katanya. Dia ini ingin menunjukkan bahwa yang pertama, dengan harga 15.000 ini bisa memenuhi angka gizi atau misalkan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Lalu yang kedua, dia ini ingin menunjukkan datang sebagai seorang pahlawan, sebagai superhero bahwa enggak benar 7.500. Makanan ini tetap 15.000 katanya. Nah, mari kita kupas, mari kita bahas tentang menunya dulu. Yang pertama, kalau kita lihat di beberapa liputan berita video dari kunjungan Gibran ke Bogor ini, itu kan dilihatkan di sana bahwa menu ini terdiri dari 4 sehat 5 sempurna memang. Ada nasi, lalu kemudian lauknya ayam goreng, kemudian sayurnya ada tumis labu siam kalau nggak salah, lalu kemudian ada pisang 1 biji, lalu kemudian juga ada susu kemasan. Nah, yang menjadi salah fokus ini adalah harganya. Kalau sekarang di wilayah sini aja, di Jawa Timur aja, dengan makan segitu itu nggak mungkin 15.000, apalagi dengan kemasan bento. Nggak mungkin, itu nggak mungkin 15.000. Di warteg saja, dengan makanan seperti itu dibungkus pakai kertas nasi yang warna coklat itu nggak akan dapat 15.000. Mari kita hitung satu persatu. Misalkan nasi, ini kita plot lah harga paling murah nasi segitu berapa? 3.000, sudah termasuk pembungkus nasinya, kertas nasi yang putih itu. 3.000 ya. Lalu kemudian ayam gorengnya. Apakah ayam dengan ukuran segitu itu kemudian bisa dengan harga 7.000? Sepertinya nggak mungkin. Sekarang harga ayam 1 kilo, ayam potong di sini itu 1 kilo sekitar 29-30 ribu rupiah per kilo. Sekarang dengan potongan ukuran segitu, kayaknya nggak mungkin harganya 7.000.
Mungkin paling murah bisa 8.000, antara 8.000 sampai 10.000. Sudah berapa? Kalau kita bikin harga 8.000 lah katakanlah, dengan nasi tadi 3.000. Berapa? Sudah 11.000. Lalu kemudian sayur labu siam. Kemungkinan dengan porsi yang sedikit ini bisa lah antara 1.000 sampai 2.000. Kita bikin yang paling murah lah, Rp1.000. Berapa? Sudah 12.000. Lalu kemudian pisang. Pisang satu biji ini itu kemungkinan cuma Rp1.000 bisa. Oke, sudah berapa? 13.000. Nah, sekarang susunya. Apakah bisa kita membeli susu kemasan merek Greenfield dengan harga 1.900? Nggak mungkin. Sekarang gini, susu Greenfield aja yang ukuran 105 ml. Itu saya lihat di toko Orange, itu harganya sekitar 3.500. Dapat diskon, kemungkinan antara 3.100 sampai 3.200. Sementara yang disajikan di SD 2 Sentul kemarin, itu bukan yang kemasan 105 ml. Itu kemungkinan kemasan 200 ml atau 250 ml. Yang 200 ml itu harganya antara 5.000 sampai 6.500. Sementara yang harga kemasan 250 ml itu harganya antara 6.500 sampai 7.500 rupiah. Sudah berapa coba? Tadi kan sudah 13.000 nih, satu nasi sama sayur dan lauk buah. Tambah itu, susu, katakanlah ambil yang 200 ml, harganya 5.500 misalkan. Sudah berapa? 18.500 rupiah. Belum kemasan bentonya. Kemasan bento itu kalau kita beli bijian, itu rata-rata sekitar 2.000 sampai 2.500 per satu kemasan ini. Kalau kita beli pack, itu memang lebih murah. Katakanlah kita kasih harga 1.000 lah per pack. Sudah berapa? 19.500. Nah, kemudian ongkos Gojeknya nggak masuk akal memang. Ini yang kemudian dibully oleh para netizen. Di media sosial mereka mengatakan bahwa Gibran ini sedang membual, sedang menipu, sedang membohongi rakyat, mirip seperti bapaknya. Itu kata netizen loh ya, bukan kata saya. Kalau nggak percaya silakan Anda buka X di Twitter atau di media sosial lain. Hampir sama. Semua rata-rata mengatakan ini adalah penipuan. Ini adalah bohongan. Karena apa? Karena mereka ini mengatakan bahwa iya, ini adalah simulasi, ini adalah prototipe. Di mana-mana yang namanya prototipe itu selalu dari tangan pertama memang kelihatannya bagus. Tapi nanti ketika penerapan, ketika semuanya ini kemudian diberlakukan, apakah nanti sesuai dengan harga segitu? Enggak. 15.000 kemungkinan itu memang dari pusat segitu. Mungkin. Tapi nanti sampai ke bawah, nyampe ke sekolah bisa jadi cuma 6.000. Apalagi rencananya Gibran ini nanti akan memberdayakan UMKM katanya. Warteg, kemudian juga catering kecil-kecilan atau catering rumahan itu yang akan dilibatkan. Nah, sekarang apakah kalian percaya nanti kalau misalkan di pemerintahan Prabowo Gibran kemudian akan melibatkan UMKM dan catering rumahan? Kalau saya sih nggak percaya. Kemungkinan besar yang akan diajak kerjasama, yang dijadikan vendor ini adalah orang-orang dekatnya. Kemungkinan seperti itu. Mungkin mereka akan di beberapa daerah yang pelosok yang tidak terjangkau oleh vendor atau dari rekan-rekannya ini, kemungkinan bisa menggunakan catering lokal atau warteg lokal. Tapi apakah kemudian nanti bisa mencapai harga segitu? Saya rasa memang nggak mungkin, apalagi harga makanan atau bahan makanan di berbagai daerah di Indonesia ini nggak akan sama harganya. Itu yang terjadi, faktanya kan memang begitu. Meskipun, katakanlah, kalau kita pesan di catering atau pesan di warteg dengan jumlah yang besar, jumlah partai, itu memang harga bisa ditekan seminimal mungkin. Karena mungkin masaknya bisa sekalian, bahannya bisa beli sekalian, bumbu-bumbu sekalian, dan lain sebagainya. Yang memungkinkan makanan ini bisa menjadi harga lebih murah kalau kita pesan partai, kita pesan pak besar. Tapi kan nggak mungkin juga bisa dengan harga seperti itu. Separtai-partainya, sebesar-besarnya, 14.900 dengan yang seperti itu, apalagi ditambah susu Greenfield, itu adalah benar-benar kebohongan. Pantes kalau misalkan netizen kemudian menyamakan Gibran dengan bapaknya.
Sudah mulai keturunan bapaknya tukang bohong lah, tukang tipu dan sebagainya. Maaf, sekali lagi itu bukan kata saya, kata netizen. Tapi itulah, Gibran sekarang setelah dia mengundurkan diri jadi wali kota Solo, kemudian dia ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, ini kan memang selain untuk mengkampanyekan adiknya, ini kan juga sudah mulai simulasi tentang program-program yang dulu pernah dijanjikan. Salah satunya adalah ini, makan bergizi gratis. Sekaligus dia ini ingin membantah hembusan kabar yang selama ini yang akan dipangkas menjadi 7.500, kemudian dia datang seolah-olah sebagai penyelamat, sebagai pahlawan kepada seluruh masyarakat, itu yang ingin disampaikan oleh Gibran. Tapi kenyataannya seperti apa? Ya nanti saja kita lihat. Apakah implementasinya nanti benar-benar seperti itu? Atau mungkin nanti sampai ke bawahnya ini kemudian dipangkas habis, bisa hanya tersisa 6.000 atau 7.000 rupiah per porsi. Ya kita tunggu saja. Dan jujur, saya dan anak-anak saya kemungkinan juga tidak akan mengharapkan makan gratis ini. Karena jujur, makan siang atau bekal anak-anak kami itu jauh lebih baik dan lebih sehat daripada itu. Saya berani jamin itu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sifat orang tua menurun kepada anaknya.